Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Hari ini jutaan manusia dari berbagai seluruh penjuru dunia, dari berbagai suku bangsa, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai refleksi rasa syukur dan sikap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gema takbir, tahmid dan tahlil, para tamu Allah yang saat ini juga berkumpul di Saudi Arabia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil membentuk lautan manusia yang menjadi sebuah panorama yang menakjubkan, yang merefleksikan nuansa fitrah dan kesucian manusia yang beriman. Mereka serempak menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan Allah yang Maha Agung dengan melantunkan kalimat talbiyah, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Sidang sholat Idul Adha yang berbahagia. Di hari yang mulia ini, mari kita merenungkan, bermuhasabah sejenak, baik dalam skala kehidupan pribadi kita, keluarga, ataupun masyarakat yang lebih kuas dan lebih kompleks. Tampak tidak sedikit tumpuan cita-cita dan harapan kita dalam hidup ini, bahkan angan-angan sekaligus kecemasan dan ketakutan bercampur kekhawatiran. Demikian rupa memadati sistem kerja kita, keseharian kita, akal sehat kita, bahkan kegiatan fisik kita. Mungkin berbagai cobaan, capaian, cita-cita keduniawian sudah berhasil kita capai, sudah tergenggam erat dalam tangan kita. Namun ada sementara bekal akhirat kita yang mungkin terlupakan. Sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, salah satu tujuan akhirat kita yang mungkin belum sempat tercapai atau bahkan belum tersentuh oleh sebagian kita adalah melaksanakan ibadah haji. Banyak hal yang menyebabkan kita mungkin tidak berkesempatan. Di samping kita harus mengumpulkan biaya yang tidak sedikit. Masa tunggu sekarang sudah mencapai lebih dari 30 tahun. Padahal haji merupakan rukun Islam
yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang merasa dirinya beragama Islam untuk menuju kesempurnaan agamanya. Bagaimana jika hal ini tidak bisa kita laksanakan? Apakah keislaman kita bisa sempurna? Hadirin yang berbahagia, betapa agama kita ini tidak memberatkan bagi pemeluknya. Meskipun syariat haji yang seolah-olah saat ini banyak sekali hambatannya untuk melaksanakan, bahkan mungkin di antara kita ini tidak ada kesempatan atau tidak berkesempatan untuk melaksanakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya sehingga memberikan amalan-amalan yang nilainya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Ada 7 amalan yang bisa kita amalkan yang nilainya berpahala sama dengan menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Dan siapa yang menuju sholat sunnah, maka ia seperti melaksanakan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita jangan sampai meninggalkan sholat jamaah kita, terutama di masjid. Yang kedua, melaksanakan sholat isyraq atau sholat syuruk yang kita kenal dengan sholat duha di awal waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha di awal waktu, ketika waktu terbit telah datang, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita sering sekali mengabaikan majelis taklim, majelis ilmu yang ada di antara kita, sehingga kita kadang untuk mendatanginya itu banyak hambatan. Tetapi ini menghasilkan pahala yang luar biasa yang bisa sama dengan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mujmal Al-Kabir. Kemudian yang keempat, membaca tasbih, tahmid dan tahlil setelah sholat. Diriwayatkan ada orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka memiliki harta sehingga mereka bisa berhaji, berumroh, berjihad serta bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, dan dengan amalan tersebut kalian dapat berada di depan, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia,
amalan yang kelima, yaitu umroh di bulan Ramadan. Mungkin hal ini masih memberatkan juga kita, karena umroh juga membutuhkan biaya yang banyak. Apalagi kalau ini di bulan Ramadan, pasti akan banyak sekali yang merasa berkepentingan. Tetapi kita bisa melaksanakan hal yang keenam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang mendatangi Rasulullah dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah ada salah satu dari kedua orang tuanya yang masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Rasulullah pun berkata, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti haji, berumrah dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang terakhir dari amalan yang bisa kita laksanakan, yang pahalanya senilai dengan pahala haji, adalah berniat untuk berhaji. Inilah amalan yang paling ringan. Tetap menjaga niat. Harus ada niat dalam diri kita, entah kapan, entah terwujud atau tidak. Tetapi niat itu akan menjadikan kita tercatat sebagai orang yang pernah berhaji. Sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, esensi dari ibadah haji dan semua ibadah adalah penghambaan, yaitu ketaatan kita akan apa yang disyariatkan oleh Allah. Sehingga apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita ini hendaklah dalam rangka mengungkapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbil Alamin. Sehingga dengan amalan-amalan ini kita tidak perlu resah, tidak perlu berkecil hati. Kalau memang tidak berkesempatan kita bisa melaksanakan haji, kita pasti bisa mendapatkan amalan-amalan yang senilai dengan ibadah haji. Allah tidak membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah di akhir ibadah ini kita merenungkan kembali sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah dengan memohon semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini mendapatkan keridhaan darinya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kepada kami senantiasa untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah agama kami
yang terbaik bagi kami, karena dengan agama itulah pangkal segala urusan bagi kami. Baguskanlah kehidupan di dunia kami, karena di sanalah kami menggapai kehidupan yang baik. Baguskanlah kehidupan akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai penambah amal setiap kebaikan bagi kami, dan jadikanlah mati kami sebagai penghujung dari segala keburukan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.